Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, jumpa lagi dengan saya Ima di podcast Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Hari ini kita akan sedikit berbincang tentang apa toh sebetulnya makna amal bakti dari Kementerian Agama yang mungkin beberapa hari yang lalu kita pahami sebagai Hari Amal Bakti. Hari ini kita akan berbincang dengan narasumber Kepala Kementerian Agama Kota Blitar, Bapak Muhammad Khan Zulfaton SAG MPDI. Baik, Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, kita sapa narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Assalamualaikum Pak Kanzul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ima. Iya, terima kasih sekali hari Sama-sama. ini panjenengan bisa hadir di ruang podcast Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Boleh kita sedikit bertanya, apa toh sebetulnya makna dari peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama itu? Kalau kita memaknai daripada Hari Amal Bakti ini adalah kalau kita mencoba menelaah atau membaca dari redaksinya Hari Amal Bakti ini kan, penamaannya kan Amal Bakti itu kan sebuah istilah yang luar biasa. Jadi, Iya, hari beramal. Iya, jadi di situ muncul nilai-nilai keikhlasan sesuai dengan moto kami, ikhlas beramal. Jadi bagaimana kita berdedikasi kepada bangsa, memberikan sesuatu pengorbanan, suatu pelayanan, sebuah dedikasi, sebuah kinerja yang bagus, yang terbaik kepada umat, seperti itu. Dan Kementerian Agama sangat mendukung terhadap segala program-program termasuk Astakita dari pemerintah sekarang, Presiden Prabowo dan Bapak Gibran. Di mana situ kita harus terkait dengan dengan keharmonisan umat beragama, kemudian juga tentang Pancasila, bagaimana kita harus betul-betul menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang wajib kita pertahankan, NKRI, kemudian dan termasuk banyak lagi. Jadi banyak hal yang memang di situ sesuai dengan Astakita itu kita harus Kemenak siap untuk melaksanakan di tingkat bawah sesuai dengan tusi kami. Artinya kalau kita berbicara tentang tadi amal bakti seperti yang Pak Kanzul sampaikan, berarti bagaimana memberikan sebuah loyalitas, loyalitas kinerja yang pada dasarnya secara syariat atau secara agama Islam itu menjadi sebuah supporting yang tinggi dimanapun kita berada dalam mengemban amanah apapun, seperti itu. Tapi titik poinnya kalau mungkin di Kementerian Agama sendiri yang mungkin bisa tersinergikan di lintas itu, titik poinnya di mana, Pak Kanzul? Ya karena kita ini Kementerian Agama, bukan Kementerian Agama Islam, Ibu ya. Semua agama. Dengan dulu falsafah atau awal berdiri itu kan memang dibentuk untuk semua rumah besar agama semua yang dilindungi itu. Jadi tidak ada diskriminasi, tidak ada pembedaan kelas, tidak ada. Jadi di situ makanya kita dengan seluruh umat beragama ini harus dapat hak yang sama. Dan kaitan dengan itu, bagaimana Kementerian Agama menjadi pelopor untuk melaksanakan kerukunan beragama di masyarakat, bagaimana nanti seluruh umat ini bisa sesuai dengan keyakinan bisa beribadah dengan baik, dengan tenang, tidak ada gap, tidak ada intoleransi, tidak ada jalan kebencian. Jadi bagaimana kita itu berbeda, tapi kita itu bisa saling menghargai. Bukan berarti harus menyamakan agama, tidak. Tapi masing-masing yang Islam
Islam yang baik, Iya. yang Katolik atau yang baik, Iya. Hindu yang baik. Jadi ketika kita sudah tahu masing-masing ajaran kita begitu, maka tidak perlu kita mencemooh, Iya. tidak perlu kita menjelek-jelekan, menghujat, kemudian menyerang agama, ya tidak perlu. Tapi kita hidup berbeda, tapi harmonis, rukun, ayem, tentrem seperti itu. Iya. Berarti ini ndak ubahnya kalau FKUB, ya itu kan juga menjadi sebuah realisasi daripada apa ini ya, ada forum kerukunan umat beragama. Betul. Yang dimana pastinya leading sektornya juga di Kementerian Agama gitu. Iya, betul. Dan mungkin juga bisa kami sampaikan Pak Kanzul, termasuk di Rumah Sakit Islam Aminah Blitar ini. Gitu ya. Rumah Sakit Islam Aminah Blitar ini namanya Rumah Sakit Islam. Ya. Tetapi pasien yang ke sini tidak harus yang beragama Islamnya, termasuk yang meninggal perawatan di sini pun juga sesuai dengan agama masing-masing. Ya, menjadi Muslim sesuai dengan ketentuannya Muslim, umat Katolik juga seperti itu, sehingga semuanya bisa bergerak bersama-sama seperti itu ya. Pak Kanzul, berikutnya mungkin begini. Dalam peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama kemarin itu sebetulnya komitmen Kemenak dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat itu khususnya ini saya ambil untuk yang jamaah haji dan umroh. Nah, karena apa? Mungkin jamaah haji dan umroh juga titik fokusnya berada di tatarannya Kementerian Agama. Nah, ini komitmennya dari Kemenak sendiri seperti apa? Integritas itu adalah pikiran, ucapan, perbuatan sama, selaras. Kewajiban kami ketika saya diberikan satu amanah, bagaimana saya dengan amanah ini bisa bermanfaat, bisa amanah, barokah, manfaat. Jadi saya gunakan itu untuk hal-hal yang positif, untuk sesuai dengan amanah itu. Saya mengajak, saya menyuruh juga, saya juga memberi contoh, bukan sekedar memerintah. Ketika saya mengajarkan jangan ini itu ya, saya juga harus tidak melakukan. Kami terlalu berusaha untuk terus meningkatkan tim kami, selalu kami libatkan. Saya bikin ini itu, saya ajak teman-teman itu biasa kan dialog. Jadi saya bukan tipe pemimpin yang anti kritik, itu yang pertama. Karena apa? Karena dengan kritik itu kita bisa maju. Jadi mohon nanti ketika masyarakat ada yang oknum kami yang mungkin ada yang tidak integritas, silakan langsung bisa sampaikan. Tapi kami juga masih berproses, jadi tentu butuh masukan-masukan, saran, kritik dari masyarakat, dan kontrol. Karena ketika kami sudah menghimbau, sudah kita launching, sudah kita begini, maka masyarakat juga harus memberikan kontrol balance kepada kami, sehingga manakala ada titik-titik yang ini kurang Pak begini, silakan, kami sangat senang, sangat senang untuk itu. Dan bila ada pelanggaran, silakan, jangan sungkan untuk langsung disampaikan kepada kami. Kami yang penting itu komplain atau penyampaian itu kan secara gentle, jadi kadang itu jadi bukan hanya fitnah, bukan. Kadang kalau menulis tidak menyebutkan dari siapa yang berani mempertanggungjawabkan. Kejadian di mana, kapan, siapa orangnya, cuma jelas. Saya begitu. Saya juga teman-teman bilang, teman-teman asli kami, ayo biasakan untuk dialog akademis dengan saya. Saya kepala kantor, jenengan ini semua pasti punya kelebihan. Pikiran saya nggak semuanya mesti benar. Karena ada yang kurang. Silakan untuk kita diskusi, dialog, tapi dialog yang berdasar dan bertanggung jawab. Pakai logika, juga pakai regulasi, dan beberapa analisa, sehingga bukan dasarnya hawa nafsu ataupun kemauan 1-2 orang pentingan, tidak, tapi secara makro nanti. Nanti dengan begitu saya ingin juga sekaligus mengajari teman-teman untuk rajin membaca, juga membuka pikiran, berpikir kritis, analitis, sistematis seperti itu. Jadi dan itu juga bagian dari dampak ketika kita rajin menulis buku, bikin artikel, itu dari situ. Karena kita pasti akan dipaksa buka referensi. Jadi akan
tambah wawasan panjang mah. Dan berikutnya Pak Kanzul, Ya. bagaimana Kemenak berkolaborasi ya, dengan pihak terkait, misalkan seperti Dinas Kesehatan, termasuk rumah sakit. Hari ini kita kan berbincangnya karena Kementerian Agama ini adalah rumah sakit. Ya. Bangga. Ya, terima kasih. Selama ini sudah cukup bagus, bahkan saya dengan jajaran di OPD itu kayak saudara. Jadi saya vertikal, vertikal, sehingga di berbagai acara Pemkot itu saya sering kali dilibatkan, sehingga saya ada merasa sebagai OPD juga, bukan vertikal, karena hampir semua acara semua itu selalu ada, selalu diundang, dan selalu hadir. Saya selama nggak keluar kota, saya pastikan hadir dengan Pak Wali, Pak Seda. Kemarin Pak Seda juga hadir di Kementerian Agama, Pak Wali juga hadir di Kementerian Agama. Jadi sangat bagus ketika kami juga punya kegiatan-kegiatan seperti sebuah keliling itu. Kita undang teman-teman dari kepolisian, Kodim. Tahun ini kita MOU dengan Pengadilan Agama sama Dispenduk Capil untuk bikin satu kegiatan layanan yang mana orang itu nanti masyarakat yang datang untuk minta layanan itu bisa dapat 3 dokumen sekaligus. Apa contohnya? Misalkan orang yang dulu nikahnya nikah siri, betul itu. Kemudian punya anak, dia tidak punya bukti, akhirnya isbat nikah. Isbat nikah nanti kan Pengadilan Agama. Betul. Begitu Pengadilan Agama mengeluarkan dokumen isbatnya, KUA yang mencatat. Nah, KUA mencatat kemudian kan perlu perubahan dokumen, maka Dispenduk Capil. Nah, maka 3 instansi tadi satu tempat nanti melayani dapat 3 itu yang kita rintis dari MOU. Jadi itu bagian dari inovasi yang sedang kita laksanakan dan kita kolaborasikan dengan lintas instansi. Kalau nikah juga kan 0 malah. Di kantor ya, di kantor 0 nggak ada. Makanya nanti kalau di kantor masih ada biaya, langsung telepon saya aja. Nah itu yang perlu dipastikan Pak Kanzul. Nggak ada. Di kantor itu nggak ada biaya sama sekali. Mau legalisir apa nggak ada biaya. Sama sekali. Berarti betul-betul 0. Ini seperti di Dispenduk Capil ya. Makanya nanti kalau ada, masih ada, misalkan ada kejadian itu, silakan langsung laporkan kepada kami. Tapi dengan data yang angkor yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik kejadian, baik tempat. Insya Allah kita respon dan kita lanjuti. Jadi sebetulnya yang berbayar itu kan bukan pernikahannya, karena waktunya yang tidak di kantor, nggih Pak Kanzul. Begitu nggih sebetulnya. Kalau yang di luar ketentuan jamnya itu jadi ada jasa profesi. Kalau di luar itu kan sudah di luar tanggungan. Betul. Jamnya kita kan jam 7 sampai jam 8 sampai jam 4 ya. Nah, berarti kalau sudah itu kan ada mobilitas keluar di luar itu. Kalau minggu kan bisa dipahami itu nggih. Cuman kalau jangan sampai atau semoga tidak kita dengar atau terjadi pernikahan yang dilakukan yang benar, ketentuannya sebagaimana pengurusan di kantor, tetapi masih terkena itu. Makanya saya minta kontrol masyarakat membantu kami. Ketika nanti masyarakat tidak juga memberikan imbalan kepada tugas kami, berarti sudah mendukung gerakan anti pungli dan gratifikasi. Termasuk hari amal bakti itu. Komponennya di situ. Sudah merencanakan zona integritas. Jadi sudah kita ber-ZI dan kemarin kita sudah submit ke pusat itu dengan kita kemarin nilai kita 95 berapa itu. Yang juga nanti bisa sesuai itu. Jadi bagian-bagian itu yang sedang kita proses, kita upayakan. Tapi masalahnya biasanya begini Pak Kanzul, kadang mungkin seperti itu, tapi masyarakat itu mau menyampaikan atau melaporkan itu nggak enak hati, atau sungkan, atau takutlah diintimidasi dan lain sebagainya. Kita sampaikan, termasuk lewat podcast ini, biar semakin tahu semuanya bahwa tidak perlu sungkan, karena negara kita negara terbuka, kita negara hukum ya, jadi semuanya jelas ya. Berikutnya, bagaimana Kemenak memastikan layanan keagamaan itu tetap relevan dengan kebutuhan modernisasi ini?
Ya kita ini ikuti kan memang sejak 2024 kemarin, bahkan 2023 ya, itu sudah ada pencanangan digitalisasi. Ya. Sehingga nanti bagaimana masyarakat itu sudah familiar dengan Ya, itu, makanya dipermudah. perlu ya sehingga orang itu tidak datang ke Kementerian Agama. Betul. Misalnya mau ngurus pindah anak mutasi sekolah, Iya. anak saya di madrasah A, Iya. mau ke madrasah C di Kediri, Iya. nah nggak perlu datang ke Jawa, cukup dia ngupload dari rumah, sudah tinggal cetak sendiri. Oh, sudah seperti itu ya berarti. Sedang proses ini. Oh, iya iya iya. Proses nanti seperti itu. Kemudian juga yang lainnya rekomendasi tentang apa ya, mungkin banyak nanti yang di situ masing-masing. Kita kan ada seksi haji, seksi bimas Islam, yang namanya masjid, pesantren, nanti juga ada yang madrasah. Jadi masing-masing saya dorong, ayo bikin aplikasi-aplikasi yang bisa nanti diakses setiap masyarakat dari rumah. Tidak perlu datang kecuali konsultasi, silakan nanti ada ruang khusus konsultasi. Iya, kalau di rumah sakit itu kan sudah ada namanya hospital at hand. Iya. Ke rumah sakit itu untuk datang ke sana cukup dengan tangannya saja dulu. Mulai pendaftarannya, nanti sampai harus datang jam berapa, seperti itu. Berarti sudah melangkah untuk digitalisasi juga untuk di Kementerian Agama. Berikutnya apa saja program unggulan Kemenak yang telah membawa dampak besar bagi masyarakat, terutama di Kota Blitar? Unggulannya banyak sebenarnya. Di antaranya aja ya, di antaranya satu suling tadi. Suling ini termasuk itu subuh keliling. Berjamaah keliling. Subuh berjamaah keliling. Lain gantian 3 kecamatan. Jadi tiap bulan. Setiap bulan. Sehingga itu awalnya adalah bagaimana kita itu ingin merevitalisasi fungsi masjid sebagaimana zaman Rasulullah. Dulu kan masjid kan zaman Nabi kan nggak cuma buat sholat. Betul. Untuk pusat syiar seluruh aktivitas. Untuk pendidikan, kemudian untuk rancang strategi perang, ekonomi, zakat, bahkan untuk cari mantu juga di masjid. Kalau ingin cari mantu yang baik, lihat yang ke masjid. Rajin jamaah. Bukan pekerjaannya apa, bukan sekolahnya apa, tidak, katanya tidak, tapi bagaimana akhlaknya baik. Nah, itu yang perlu kita jadi dengan begitu, yang biasanya subuh itu kan agak paling kering ya jamaahnya biasanya kan. Nah maka dengan itu otomatis kita memotivasi, kalau ada tamu dia akan banyak orang datang, sehingga menjadi awal. Semoga nanti habis tamunya pergi besoknya tetap jamaah ramai. Nah, di situ bukan cuma itu, tapi juga ada dialog keumatan. Jadi masyarakat yang barangkali ada berita-berita hoax, ada hal-hal program pemerintah yang kurang dimengerti, bisa langsung disampaikan kepada narasumber yang hadir dari semua dinas ada. Silakan. Saya tanya Pak ke Pak Polsek, saya tanya Pak mau ke ini itu, langsung ketemu solusinya. Nah, jadi banyak manfaatnya. Nah, habis itu nanti ada santunan untuk duafa dari Basnas. Jadi kita juga memberikan ya semacam perhatian lah kepada teman-teman kita, saudara kita yang kurang mampu, kurang beruntung. Inilah namanya indah. Bagaimana masjid ini bisa merangkul semuanya dan mengajak dekat, dimulai dengan mulai malam jam 3 sudah bangun, sholat tahajud, di situ hajat macam-macam, terus subuhan berjamaah, terus dialog bersama, musyawarah duduk bersama, terus kemudian lanjut dengan kegiatan santunan lain-lain sambil sarapan bareng. Duduk bersama, nuansa ukhuwahnya kental tinggi sekali. Itulah manfaat itu. Tidak ada mandang iki siapa, tidak, semua duduk bersama. Itu yang ulama dan umarok bersama-sama. Pejabat itu nggak ada, sudah satu. Ini makanya ini saya menunggu Aminah kapan bergabung ini. Atau mau bikin yang lain, program yang lain silakan nanti misalkan ambil yang lain, program yang lain silakan. Pak Kanzul, mungkin yang terakhir, pesan penting yang bisa disampaikan selaku panjenengan Kepala Kementerian Agama kepada generasi muda dalam rangka kita sama-sama untuk
memperingati Hari Amal Bakti ini. Monggo. Baik, jadi Indonesia negara besar, negara multikultural, negara majemuk, negara Bhinneka Tunggal Ika, sehingga ini perlu kita manage dengan baik dengan beragam agama, suku, bangsa, budaya ini. Kita berharap generasi kita yang akan datang ini bisa menyadari dan bisa tetap mengedepankan toleransi, keharmonisan, dan juga kesemangatan untuk membangun negeri ini dengan segala upaya untuk meraih kejayaan Indonesia. Karena kita nanti akan menghadapi Indonesia Emas 2045 ya, 100 tahun kita merdeka. Betul. Maka perlu penyiapan kompetensi, kemudian karakter yang kuat, sehingga nanti kita pada saat sudah masuk kepada 2045 itu betul-betul sudah siap. Tentu dimulai dari sekarang. Bagaimana kita memberikan satu motivasi kepada anak-anak kita bahwa di tangan mereka lah nanti nasib bangsa kita akan ditentukan ke depan. Betul. Terima kasih Pak Kanzul, luar biasa perbincangan kita hari ini. Tidak terasa 30 menit berjalan begitu asiknya. Semoga di kesempatan yang lain kita bisa bersua kembali. Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, demikian perbincangan yang bisa kita sampaikan bersama Kepala Kementerian Agama Kota Blitar, Bapak Muhammad Kanzul Faton SAG MPDI. Sebelum saya tutup, ada Sobat Sehat yang akan menyampaikan layanan Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Baik, untuk Sobat RSI Aminah, apakah layanan yang ada di RSI Aminah? Ada layanan poli mata, poli anak, poli KIA, poli tumbuh kembang, poli gigi, poli kandungan, poli bedah, poli dalam, poli ortopedi, poli syaraf, poli paru, dan juga ada poli kulit, poli jantung, dan poli THT. Beserta ada juga poli gizi. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor call center kami di 0822 2881 5210. Dan untuk Rumah Sakit Aminah tidak hanya melayani pasien umum saja, melainkan pasien BPJS dan pasien asuransi yang sudah bekerja sama dengan RSI Aminah. Demikian Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Sebelum kita tutup, kita kasih kesempatan kepada narasumber kita untuk menyampaikan closing statement. Monggo Pak Kanzul. Ya, saya sangat berharap nanti Kementerian Agama Kota Blitar dengan RSI Aminah bisa memulai satu kolaborasi, sehingga nanti ke depan kita dengan tusi yang berbeda, tapi kita punya tujuan yang sama untuk memberikan satu kemasyarakatan dan juga kemanfaatan untuk masyarakat Kota Blitar. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, saya Ima mohon undur diri. Kita ketemu pada podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.